kata sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, katakan sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar, katakan pengorbananmu Tuhan bagi kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, besar, haleluya. sungguh Besar, amin. pengorbananmu bagiku, amin, haleluya, untuk dimengerti, amin. Sungguh besar, yang kau pikirkan tentangku, Tak terselami bagiku. sungguh Indah, sungguh sungguh indah, sungguh sungguh indah. sembah Dia, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan, sungguh ajaib kasih-Mu, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Yesus, sungguh indah bersama-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, Yesus, Yesus. Inilah pengakuan kami pagi hari yang indah ini Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami umat Tuhan di tempat ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari yang indah ini, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, bukan karena kami hebat, bukan karena kami pintar, bukan kami memiliki segala-galanya, tetapi kami mau berkata semua karena kasih dan anugerah-Mu kami ada Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Roh Kudus. Bekerjalah terus Roh Kudus di tempat ini. Bekerjalah terus di hati kami masing-masing Tuhan. Haleluya. Kami rindu setiap hari, setiap saat Tuhan hidup kami diperbarui oleh Engkau.
agar hidup ini terus berkenan di hadapan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba-Mu yang sudah memimpin kami lewat pujian dan penyembahan ini Bapa, Engkau pakai terus lebih lari, lebih dahsyat untuk hormat kemuliaan akan nama. Berkati keluarga rumah tangganya Bapa. Apapun pergumulan, Tuhan jadi jawaban dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami akan diberkati lewat kebenaran firman Allah. Hamba-Mu manusia biasa penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tanpa kuasa-Mu, hamba-Mu tidak mampu untuk berdiri menyampaikan isi hati-Mu Tuhan pagi hari yang indah ini. Butuh pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang mendengarkan Tuhan, sama-sama diurapi dan diberkati pagi hari yang indah ini. Kami pulang membawa satu kemenangan dari Bapa di surga. Haleluya Yesus, haleluya. Setiap kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, kami bersatu hati, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus keluarkan dari ruangan ini. Terlebih hati dan pikiran kami hanya mengundang kuasa Allah Roh Kudus yang bekerja di pertengahan ibadah kami pagi hari yang indah ini. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, shalom. Shalom. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu mau akan melalui dan sedikit mewakili sesuatu buat Tuhan. Persatuan mendapat kita, kalau kita boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan berbahagia. Karena banyak orang, Bapak Ibu Saudara, kepingin beribadah kepada Tuhan. Tapi karena keadaan kondisi, mungkin karena sakit, masalah hidup, mereka tidak bisa bebas seperti kita pada hari yang ini. Terus sebabnya waktu dan kesempatan ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya hanya untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan, kepada Gembala, seluruh staf yang ada masih mempercayakan saya untuk membawa menurut firman Tuhan pagi hari ini. Ibadah minggu pada pagi hari yang indah ini. Biarlah Bapak Ibu Saudara jangan memandang saya, tapi pandanglah Yesus, amin, yang mempunyai firman itu. Saya hanya alatnya untuk menyampaikan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Saya rindu membaca di dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau 7 bulan yang lalu saya menyampaikan tentang jangan berhenti berdoa. Mari masuk. Jangan pernah berhenti berdoa. Pagi hari yang indah ini juga saya masih menyampaikan tentang doa. Tentunya Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin ini pasti hanya kebetulan, tapi bukan Bapak Ibu Saudara, tidak. Firman Tuhan itu selalu baru setiap hari buat Bapak Ibu Saudara dan saya, mengingatkan senantiasa
Mungkin Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini tentang ketekunan. Kalau seorang anak, rata-rata semua punya anak sekolah ya di tempat ini. Kalau seorang anak, jika hendak berhasil sebagai tentunya seorang siswa, seorang siswi, dia harus bertekun apa? Bertekun belajar. Kalau seorang membuka usaha, tentunya memiliki ketekunan. Nah, seperti bapak-bapak kita ini ya, selamat datang. Kalau mereka mau berhasil, lulus, setiap hari pasti latihan olahraga, jaga kesehatan. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan lewat Rasul Paulus, bertekunlah di dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi permasalahan kita sampai saat ini kita menjauh daripada Tuhan. Jangankan datang ibadah, berdoa pun, doa makan pun sudah malas. Kenapa permasalahan yang kita hadapi? Banyak orang kalau setiap ada masalah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen juga diperhadapkan dengan masalah semakin menjauh daripada Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, firman Tuhan senantiasa mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, bertekun. Dalam keadaan apapun kita tetap bertekun, amin. Dalam keadaan apapun, kondisi apapun, kita terus bertekun. Kalau di Alkitab, saya paling senang ya, Alkitab yang dikasih Bapak Gembala almarhum, Bapak Pendeta Kastanya, Bapak Kastanya, di dalam bahasa Cina sehari-hari, hendaklah kalian berdoa dengan tekun dan siap siaga. Berdoa kata di sini, hendaklah kalian berdoa dengan tekun dan siap siaga sambil mengucap syukur. Jangan Bapak Ibu Saudara kita mengucap syukur kalau kita sudah diberkati. Dalam keadaan sakit pun kita tetap bersyukur. Saya nggak pernah cerita sama hamba, ada hambanya di sini. Dan kamu kok kelihatan susah. Padahal saya itu datang ketawa. Bapak Ibu Saudara, memang saya merasakan sakit yang luar biasa. Nggak tahu karena saya angkat bata putih itu kan agak gede ya. Saya nggak mau menunggu anak-anak masih sekolah nunggu ada tunggu. Tapi saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Saya tahu itu Roh Kudus yang mengingatkan. Itulah perlu orang percaya itu harus perlu ada doa. Jangan cuma kita berdoa 1 minggu sekali. Dalam keadaan kita merasakan sakit, Bapak Ibu Saudara, saya rasakan itu, mau duduk susah, mau tidur susah. Jadi saya berdoa itu kayak, ya apa ya, tapi Tuhan tahu. Kalau kita mau, sungguh-sungguh kehadiran Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dalam keadaan kondisi apapun, kita terus mau berdoa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak pergumulan kita di tempat ini. Banyak yang tidak hadir. Jangan kita katakan ikutkan tugasnya Ibu Gembala, pembela sidang, yang mencatat setiap minggu. Itu tugas kita semua, amin. Kita tahu jiwa adalah milik Tuhan. Tapi Tuhan yang memberikan kita tugas masing-masing. Saling mendoakan satu sama yang lain. Agar kita tetap setia. Bertekunlah di dalam doa dan pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pernahkah pertanyaannya? Pernahkah kita lelah berdoa untuk sesuatu atau seseorang? Pernahkah Bapak Ibu Saudara? Apalagi doa kita belum kunjung didengar. Cukup sampai sini Tuhan. Aku mau berdoa buat orang ini.
Cukup sampai di sini aku berdoa buat jemaat di tempat ini. Cukup sampai di sini aku berdoa buat pergumulanku. Pernahkah Bapak Ibu lelah karena berdoa? Saya yakin percaya tidak ada satupun yang lelah. Amin. Kalau kita sudah lelah, pasti kita tidak datang di tempat ini. Amin. Nggak ada bunyinya. Di dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama di sana kan, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan bosan. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Ya, tunggu sebentar. Lukas pasal yang ke-18 ayat pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Ada yang sudah jemu berdoa? Gak berani ngomongnya. Pasti cuma doa waktu makan. Tapi ya saya yakin dan percaya semua di tempat ini senang berdoa. Artinya berdoa terus menerus, tidak menjadi kendor dan tidak kehilangan semangat di dalam hati kita. Jadi kita berdoa terus sampai Tuhan menjawab setiap doa kita, pergumulan kita. Sampai kita sudah dipanggil Tuhan, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selama Tuhan masih memberikan kesempatan buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya, teruslah berdoa. Masih banyak keluarga kita yang belum mengenal dan percaya kepada kita. Masih banyak keluarga kita walaupun sudah di dalam Tuhan, orang Kristen, tapi Bapak, Ibu, Saudara masih malas untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kadang ada orang Kristen, mereka lebih senang, oh di sana loh, lompat-lompat ibadahnya. Mereka pikir di sini nggak ada Tuhan. Dimanapun Tuhan ada, hadir. Yang penting Bapak, Ibu, Saudara dan saya mau membuka hati kita untuk menerima hadirat Allah, lawatan Allah itu menjamah di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Firman Tuhan mengingatkan terus menerus, katanya kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau tentang doa Bapak, Ibu, Saudara, pergumulan, siapa sih nggak ada pergumulan? Saya sudah berulang kali, saya ini kalah anak punya panti asuhan, anak begitu banyak. Tetapi kalau boleh sampai kuat sampai sekarang ini, tambah lemu, itu semua karena Tuhan Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita mengandalkan kekuatan kepintaran kita, stres, jangankan anak satu ya, anak 2, 3, waduh, stres Bapak, Ibu. Tapi serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan hidup, bukan Tuhan yang mati, bukan patung. Tuhan yang hidup. Hidup dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Adakah Yesus hidup di dalam kehidupan di hati kita? Jawab sendiri Bapak, Ibu, Saudara. Kalau kita berkata Yesus ada di dalam hati kita, hidup di dalam hati kita, lakukan apa yang firman Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita mungkin kata, tante, Bu Betty itu kan Rasul Paulus yang katakan, Tuhan pakai lewat Rasul Paulus. Dia katakan, bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Mengapa kita harus diingatkan untuk berdoa? Agar iman kita ini terus dipelihara. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita cuma beriman, beriman aja sampai di sini sama Tuhan Yesus. Tapi kita malas berdoa, bagaimana iman kita ini mau tumbuh? Iman kita ini mau tumbuh, harus ada doa Bapak, Ibu, Saudara. Sehebat apapun Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kalau kita tidak memiliki doa di dalam hidup ini, pasti tidak ada artinya Bapak, Ibu, Saudara. Karena hanya Yesus yang dapat menolong Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 di sana,
Berdoa katanya setiap waktu. Berdoa, Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa katanya, berdoa di setiap waktu. Mungkin ya Bapak Ibu Saudara katakan, masa sih Bu Betty kalau di tempat ramai aku harus teriak berdoa? Tidak. Tuhan kasih hikmat buat Bapak Ibu Saudara. Dalam hati kita tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Di saat kita mungkin berkendaraan, saat kita berpergian, jangan lupa Tuhan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan contoh Bapak Ibu Saudara. Sebelum dia ditangkap, di dalam kitab Lukas di sana, dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Dia Yesus, dia Allah, tetapi dia memiliki rasa ketakutan. Tetapi dia lebih sungguh-sungguh datang kepada Bapa, dia berdoa memohon kepada Bapa di surga. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh murid-muridnya berdoa. Agar supaya kenapa Bapak Ibu Saudara? Agar mereka tetap kuat. Demikian juga sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus pagi hari yang indah ini. Agar kita tetap kuat menghadapi dunia yang semakin hari bukan semakin baik Bapak Ibu Saudara. Dunia semakin hari semakin jahat, semakin tidak menentu. Agar kita kuat, iman kita ini tetap kuat. Disuruh ibadah kita tetap datang beribadah kepada Tuhan. Sudah berapa kali saya katakan bangsa Israel itu Tuhan gak minta kamu memberikan Tuhan itu bermiliaran atau berapa. Tuhan hanya minta pribadi, hidup kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, memiliki jam doa di dalam hidup ini. Katakan, aku berhasil kan sekarang Ibu Betty. Aku gak pernah berdoa tapi aku berhasil. Tapi saya yakin dan percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada banyak orang yang mendoakan, saling mendoakan satu sama yang lainnya. Keberhasilan kita itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, tetapi mari kita mau katakan semuanya karena Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di kitab Daniel pasal yang ke-6, di sana dia berdoa 3 kali sehari dia berdoa. Di dalam toko-toko Alkitab ini kalau kita mau membaca, merenungkan, mau belajar tentang firman Tuhan, ada banyak contoh di dalam Alkitab ini Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau dipikir mereka adalah orang-orang hebat, tapi mereka masih tetap mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita ini apa sih, ya kan? Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pagi hari yang indah ini kita diingatkan kembali bertekun dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu. Itulah sebabnya orang yang percaya kepada Tuhan, umat Tuhan yang ada di tempat ini, untuk tetap kita dikuatkan oleh Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Bertekunlah di dalam doa.
Saya katakan tadi di awal, seorang siswa, seorang siswi kalau mau berhasil dia harus tekun belajar. Anak saya yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Bapak yang ujian Bapak ini dia ranking 3. Kemudian pas penerimaan rapot, karena saya waktu itu sakit, kurang sehat, saya suruh sama Ren pergi ambil rapotnya adekmu. Apa yang dilaporkan oleh gurunya? Si Aurel ini nggak pernah bikin ini. Gurunya juga, saya katakan gurunya salah juga. Kenapa? Masa suruh pilih, bikin tugas atau bayar sedako? Ya sebagai orang tua saya marah ya. Pasti semua orang tua pasti marah. Ajarannya ojo ngono, ya kan? Ini anak-anak nih. Waduh, aku bilang. Jadi nilai kan semua pasti dari situ juga buat tugas, bukan walaupun kita pintar ya. Pintar, kalau tugas-tugas kita nggak kerjakan pasti. Aku sampai pulang telepon, kamu di mana dek? Di rumah. Kasih HP-mu, saya tarik HP-nya. Gak usah pakai HP lagi, puji Tuhan berubah. Jadi dikasih, mau bikin tugas atau bayar uang jajan ya, saya juga mau dong. Lebih baik bayar ditimbang saya susah-susah membuat tugas ya. Pasti anak-anak sekolah yang ada di tempat ini kalau dikasih pilihan, 2 pilihan pasti milih bayar. Itu nggak baik Bapak, anak-anak sekolah itu nggak baik. Harus bertekun belajar. Ibu Licen ini dia bisa merangkai bunga, tekun. Dari salah bikin lagi, diperbaiki. Kalau memang saya menyerah, saya tidak bisa untuk merangkai bunga Bapak Ibu Saudara. Sampai papa saya kalah sama kakak saya itu laki-laki, jagonya Bapak Ibu Saudara. Kalau saya nggak punya talenta di situ, Tuhan sudah kasih porsi masing-masing buat kita. Bertekun di dalam kerohanian kita. Rasul Paulus lewat firman Tuhan mengingatkan kita. Bertekun katanya di dalam doa. Jangan berhenti kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kalau pergumulan kita, doa kita belum dijawab sampai saat ini, terus firman Tuhan katakan terus menerus berdoa terus sampai mujizat dinyatakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mujizat dinyatakan, jangan berhenti Bapak Ibu terus. Saya katakan tadi sampai Tuhan memanggil kita. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah selesai tugas kita. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-12, Roma pasal 12 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesesakan, kalau berbicara kesesakan, tentunya menuju kepada keadaan yang sulit, sukar, terjepit. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan kejepit, bisakah kita berdoa? Bisa nggak Bapak Ibu Saudara? Sulit ya. Tetapi di sini dikatakan bersukacita dalam pengharapan, dalam sabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Dalam keadaan apapun Bapak Ibu Saudara tetap berdoa, bertekun katanya, tetap tekun di dalam doa. Tetap tekun di dalam doa dalam keadaan apapun. Orang kadang mau berdoa, saya sudah katakan tadi, orang itu mau berdoa kalau dia mendapatkan sesuatu. Doanya didengar oleh Tuhan, secepat itu didengar oleh Tuhan. Tapi sulit untuk berdoa kalau kita mengalami masalah, diperhadapkan dengan masalah. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan kesesakan, keadaan sukar, keadaan terjepit,
apa yang kita lakukan atau apa respon kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10, sana jawabannya. Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai 10. Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai 10. Ayat 1, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan dikosongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa respon kita? Kalau kita menghadapi dalam kesesakan atau tekanan hidup. Di sini di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga di dalam Mazmur. Mazmur 20. Bentar Bapak Ibu Saudara. Mazmur 20 ayat yang kedua di sana, kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan, kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau, kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, respon kita adalah ada Tuhan sebagai sumber jawaban. Amin. Bapak Ibu percaya ada Tuhan sebagai sumber jawaban dalam setiap pergumulan kita? Ada Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Jadi di sini dikatakan ada Tuhan di dalam ayat yang pertama, 2 dan ayat yang ketiga ini ada Tuhan sebagai sumber jawaban. Terus sebabnya Bapak Ibu Saudara saya katakan tadi, kalau mungkin Tuhan belum menjawab setiap doa pergumulan kita, tapi saya yakin dan percaya yang hadir pada pagi hari yang indah ini, doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Amin. 99% pasti dijawab oleh Tuhan. Kalau kita mengalami kesesakan, keadaan yang sulit, firman Tuhan tadi ingatkan Bapak Ibu Saudara dalam ayat pokok kita tadi, bertekunlah di dalam doa. Mazmur 20 ayat 2 dan 3 di sini ada Tuhan sebagai sumber jawaban, karena Dia yang menjawab setiap seruan dan doa kita. Gembala kita terbatas. Orang yang ada di sekitar kita terbatas Bapak Ibu Saudara di dalam menolong kita. Bahkan suami istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, siapa yang ada di sekeliling kita terbatas di dalam menolong kita. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani pagi hari yang indah ini, Allah yang tidak pernah terbatas di dalam menolong.
Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara pegang janji firman Tuhan. Pegang janji firman Tuhan dimanapun kita berada, tetap pegang janji Tuhan. Yang lagu viral sekarang, Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau dalam keadaan apapun tetap pujikan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Masa orang lain mereka mau senang memuji Tuhan itu. Tuhan Yesus tidak berubah, kita anak Tuhan. Kita sudah tahu keselamatan itu hanya di dalam Yesus, kita malas untuk memuji Tuhan. Tidak berubah, tidak berubah. Kebaikan kasih-Nya, pertolongannya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai detik ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ada Tuhan sebagai sumber jawaban. Kemudian ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, kiranya diingatnya segala korban persembahan dan disukainya korban bakaran selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang dikau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ayat yang keempat sampai yang keenam, ada Tuhan yang mengingat dan memberi kemenangan. Ada Tuhan yang mengingat dan memberi kemenangan. Dia akan memberikan jalan keluar setiap permasalahan yang kita hadapi, asalkan kita mau datang kepada Tuhan. Yang memberi kemenangan itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita datang kepada dukun, salah. Datang kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena Dia yang memberikan kemenangan. Kemenangan ini bukan saja diberikan kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada kita Bapak Ibu Saudara dan saya pada pagi hari yang indah ini. Itulah sebabnya sekali lagi di dalam ayat pokok kita diingatkan kembali, bertekunlah di dalam doa dan sambil itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Mengucap syukur, jangan nanti kita sudah diberkati Bapak Ibu Saudara dalam kesesakan, dalam keadaan sulit apapun. Karena janji Tuhan itu ya dan amin di dalam hidup kita. Yang ketiga ayat 7 sampai ayat yang ke-9, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri tetap tegak. Yang ketiga, Tuhan yang memampukan kita untuk tetap teguh. Amin. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kemampuan hingga kita boleh ada sampai detik ini kita ada. Itu semua karena Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi bukan karena kita hebat. Mari kita katakan sebagai orang percaya, katakan itu semua karena semua karena Tuhan. Yunus saja di perut ikan dia masih ingat Tuhan. Apa permasalahan kita pagi hari yang indah ini Bapak Ibu Saudara, yang membuat kita jauh daripada Tuhan? Gak sebanding dengan pengorbanan Tuhan itu luar biasa di dalam hidup kita. Dia mau mati, Dia mau disalibkan Bapak Ibu Saudara. Hanya untuk siapa? Untuk Bapak Ibu Saudara dan saja. Kita hanya saja diminta untuk setia, untuk berdoa aja. Susahnya minta ampun. Minggu ini datang ibadah, minggu depan enggak. Minggu ketiga lagi datang, minggu keempat lagi bolos. Ingat firman Tuhan mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya pagi hari yang indah ini. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 di sana dikatakan, tetaplah berdoa,
Tetaplah berdoa. Ayat yang paling pendek. 1 Tesalonika 5:17 kembali diingatkan buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetaplah berdoa. Mungkin hari-hari ini kita sudah mulai menjauh daripada Tuhan. Persekutuan kita sudah malas-malasan dengan Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari yang indah ini mengingatkan kembali. Tadinya mungkin kita adalah seorang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Karena persoalan hidup, masalah hidup, kita sudah mulai menjauh daripada Tuhan. Tadinya kita mungkin adalah orang-orang anak-anak Tuhan yang taat, yang setia kepada Tuhan. Karena yang kesulitan masalah-masalah hidup ini, kita udah mulai banyak bolosnya datang kepada Tuhan. Berdoa itu bukan saja hari ini Bapak Ibu Saudara. Di rumah kita, dimanapun kita berada, kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Men. Kita terus berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara yang memiliki masalah, saya juga. Tapi kalau saya boleh berkata pagi hari yang indah ini, Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Tuhan Yesus sungguh luar biasa di dalam kehidupan keluarga kami. Pertolongannya selalu dinyatakan. Saya yakin dan percaya Allah yang aku sembah, Allah yang aku layani adalah Allah kita semua di pagi hari yang indah ini. Itulah sebabnya lakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat ini, mengingatkan kembali buat kita. Mari kita terus bertekun di dalam doa sambil berjaga-jaga dan sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Kita tetap setia dalam kita mengiring dan melayani Tuhan.